HP. No, Sandy. Bacalah sabuna. Iya Kak, ini dulu Kak. Dua pelaku curanmor digerebek polisi di sebuah rumah di desa Dharma Camplong, Sampang, Jawa Timur. Di dalam kamar, petugas berupaya melakukan penggeledahan di lemari pakaian pelaku maupun di tempat tidurnya. Kedua pelaku mencuri motor di halaman masjid milik pekerja bangunan pada malam hari saat korbannya sedang tidur. Korban baru sadar sepedanya hilang akibat dicuri usai dibangunkan rekannya. Korban bersama warga berupaya mencari motor sebelum akhirnya melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. 01.30 telah terjadi curanmor, di mana TKP-nya di Masjid Ittihad, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Jadi alhamdulillah Satreskrim Polsek Camplong dibantu oleh Satreskrim Polres Sampang telah mengungkap kurang dari 1x24 jam. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan 2 ponsel hasil curian. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta. Polisi menembakkan gas air mata. Ledakan pipa gas di Kabupaten Indragiri Hilir Riau menyebabkan kobaran api setinggi 200 meter ke udara. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda pada malam hari ini. Anyus Malam akan kami awali dengan informasi 2 remaja tewas dan 3 lainnya kritis usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya. Emosi warga memuncak saat melihat pelaku tabrak lari mencoba kabur. Akibat dari ulah pelaku, 2 orang tewas sementara 3 lainnya luka parah. Insiden bermula saat sebuah minibus melintasi Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat dan menabrak sekelompok remaja yang terlibat tawuran. Bukannya berhenti, pelaku malah tancap gas melawan arah menuju ke wilayah Jakarta Utara. Sesampainya di wilayah Gunung Sahari, mobil pelaku terhenti setelah tertabrak kereta. Meski mobil hancur, namun pelaku selamat. Anggota piket unit Laka Lantas mengarah TKP. Didapatilah korban 1 orang meninggal dunia di tempat atas nama Satrio. Lanjut yang kedua, meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Tarakan atas nama Valentino. Untuk korban luka ada 3. Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan mendalam mengenai motif dibalik insiden ini. Muncul dugaan bahwa kejadian dipicu oleh keributan antar warga sebelum kecelakaan terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tertangkap tangan pembobol rumah kosong seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris diamuk warga. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bontoala. Tidak bisa jalan mobilnya polisian apa kamu? Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Lamuru, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diamuk warga setelah tertangkap basah melakukan pembobolan disertai pencurian kabel tembaga di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan ketika hendak mengamankan pelaku ke mobil patroli. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui bukan pertama kali beraksi di lokasi yang sama. Pelaku juga sempat menggasak besi tua, kabel tembaga, dan 2 unit komputer serta 2 unit AC. Rumahnya pelapor ini itu rumah kosong, rumah yang ditinggalkan. Jadi mereka masuk
kemudian membongkar AC-AC-nya di dalam, kemudian mengambil barang-barang yang seperti baut-baut mobil, kemudian dijual oleh pelaku di luar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru agama ditangkap polisi setelah tega menghabisi nyawa temannya sendiri di Jambi, Tangerang, Banten. Pelaku tega membunuh korban karena kesal ditagih utang bermain judi online sebesar 1,4 juta rupiah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Warga Jambi, Tangerang, Banten digambarkan dengan temuan jenazah pemuda di semak-semak di pinggir jalan. Korban ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Sepeda motor, uang tunai, dan 2 unit ponsel milik korban juga raib dibawa pelaku. Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap guru agama di Desa Tipar, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku tega membunuh korban yang masih temannya sendiri karena kesal kerap ditagih utang sebesar 1,4 juta rupiah. Uang pinjaman tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi online. Korban akan menagih uang tersebut. Pelaku yang mungkin pada saat itu tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, sehingga berpikiran untuk menghabisi nyawa korbannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kembali ke Jakarta, pemirsa. Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Ketiga korban ditemukan meninggal di dalam sebuah rumah kontrakan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Identifikasi sementara korban diketahui bernama Siti Solihah berusia 50 tahun, Afiah Adilah Jamaluddin berusia 27 tahun dan Adnan Abrar Jamaluddin berusia 13 tahun. Hingga Jumat malam polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk selanjutnya dilakukan penelitian bersama di Puslap 4. Diketahui kini jenazah ketiga korban tengah berada di Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan luar dan otopsi. Sementara itu 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan tersebut telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi juga memeriksa 4 saksi yang merupakan tetangga korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan, belum bisa kita simpulkan. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor. Ya, itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. CCTV yang diamankan. Sebelumnya pemirsa, 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Meski penyebab kematian diduga akibat keracunan makanan, namun polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian para korban. Tiga dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 RT 6 RW 10 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketiga korban tewas diketahui seorang ibu dan 2 orang anak. Mereka adalah Siti Solihah 50 tahun, Afiah Al-Adilah Jamaluddin 27 tahun, Adnan Al-Abrar Jamaluddin 13 tahun. Sementara satu korban kritis bernama Abdullah Syauki Jamaluddin 22 tahun. Dugaan sementara penyebab kematian ketiga korban akibat keracunan makanan. Saya dapat info dari tetangganya kalau ada tetangganya yang kejadian itulah. Saya belum tahu waktu itu apakah sudah meninggal atau belum. Makanya terus saya kontak, telepon Pak
Dimas. Itu kalau nggak salah ada 4 orang, ada 1 yang dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Jakarta Utara masih memintai keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.